Anda kembali di News Pagi bersama saya Briamana Atenay dan juga rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa, ke informasi berikutnya, Ikatan Dokter Indonesia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari kepanikan terhadap kasus pneumonia Mycoplasma di Indonesia. Ya, himbauan ini diberikan pada masyarakat sebagai respons terhadap merebaknya penyakit tersebut di Cina sejak Mei. Kasus pneumonia Mycoplasma belakangan terus menjadi sorotan dunia seiring dengan peningkatan kasus pneumonia pada anak-anak di Cina Utara. Beberapa gejala yang dirasakan oleh penderita antara lain batuk berdahak, demam, sesak nafas, ritme nafas cepat, dan sel darah putih atau leukosit yang tinggi. Meskipun virus ini memiliki tingkat ancaman yang lebih rendah dari COVID-19, namun dapat berbahaya bagi penderita anak-anak dan lansia, terutama yang memiliki komplikasi penyakit. Ngehits ya, karena laporan dari Cina tersebut, ada sekolah ditutup, anak-anak diinfus di banyak rumah sakit, kemudian sampai mengerjakan PR di rumah sakit sambil diinfus karena kasusnya banyak, ada ratusan. Ini kemudian jadi perhatian apakah ini memang Mycoplasma saja, tapi kan memang dari otoritas China juga tidak mengatakan ini semata-mata Mycoplasma. Jadi ada kemungkinan kenapa dia jadi berat. Saya sih menduga, tapi kita nggak bisa menduga karena nggak ada data, tapi kemungkinan satu anak bisa mengalami co-infection, jadi bisa ada bakterinya, ada virusnya. Dan salah satu bakterinya adalah yang dikatakan tadi Mycoplasma pneumonia. Yang kalau hanya Mycoplasma pneumonia tunggal saja, itu biasanya ringan-ringan saja. Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada, namun menghindari kepanikan dalam menanggapi kasus pneumonia Mycoplasma. Virus ini sejatinya telah lama berada di Indonesia. Pada umumnya bergejala ringan dan tidak memerlukan perawatan medis khusus. Dari Jakarta, Elsa Casey, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah lonjakan inflasi dan krisis pasca pandemi COVID-19 serta perang Ukraina-Rusia, Kamar Dagang Eropa dan Uni Eropa optimistis untuk tetap meneruskan sejumlah investasinya di Indonesia, terutama sektor energi hijau. Menjelang pemilihan presiden tahun depan, investasi dari luar negeri menjadi salah satu topik penting lantaran banyak bidang yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Ketua Kadin Eropa atau Eurochamp Indonesia, François de Marico, mengutip visi pemerintah Indonesia tentang Indonesia Emas 2045. Dalam Indonesia Investment Summit 2023 belum lama ini, Marico kepada iNews menyebutkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, antara lain manufaktur, peningkatan rantai nilai dalam industri logam, serta sektor konsumen. What is frightening? To see the business in Indonesia? No, business in Indonesia is good. We see good growth in Indonesia, and when you look, inflation is under control. There is no public deficit in Indonesia; they are quite low. The debt to GDP ratio is low. So if you look at all the macroeconomic indicators in Indonesia, they are very positive. So this really gives an image of a country that is stable and where there is quite a lot of stability in the years to come, which is what business needs in order to invest. Thank you very much. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung transisi energi yang menjadi pilihan Indonesia saat ini terkait isu perubahan iklim. Maka transisi energi harus ikut menjadi pilihan meski energi fosil Indonesia masih cukup berlimpah. Energy is one of the most challenging because when Indonesia continue growing higher, that means the demand for energy is going to continue increase, but how you are going to combine the ever-increasing demand of energy without jeopardizing this climate change through the CO2 emission. So we need to transform the energy. And Indonesia have a choice. This is good, but also complicated. When you have a choice, you're always tempted to be in your own easier default path. That is coal, fossil fuel, which is plenty for us. Pada tahun 2022, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral mencapai 32,6 miliar euro atau meningkat 32% dari tahun sebelumnya. Investasi Uni Eropa terus meningkat dengan nilai investasi asing langsung mencapai 20,4 miliar euro. Jika implementasi perjanjian CEPA Uni Eropa Indonesia selesai, maka diproyeksikan bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa secara signifikan sebesar 17,7%.
Selain itu, perjanjian CEPA bisa meningkatkan kesejahteraan dan PDB Indonesia masing-masing sebesar 3,2 miliar euro dan 5,2 miliar euro dari tahun ke tahun. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Duta Besar Uni Eropa yang baru untuk Indonesia, Denis Chaibi, memuji kemajuan Indonesia. Sektor finansial yang didukung praktik demokrasi yang baik dinilai sebagai modal penting. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, adalah diplomat keturunan Maroko berkewarganegaraan Belgia. Bagi Chaibi, Indonesia bukan negara asing yang baru pertama kali dikunjungi. Jauh sebelum menjadi diplomat, Chaibi pernah berkunjung ke Bali dan Yogyakarta sekitar tahun 1980-an. Ia mengenang masa-masa itu sebagai masa petualangan yang menyenangkan karena bertemu dengan orang Bali yang hingga kini masih menjadi teman baiknya. In 89, I was a student. You were student here in Jogja. Yeah. So I went first to Bali. It was very different, and I met Balinese, and we went around the island with a rental moped, but staying in his family. So, you know, in the 80s in Indonesia, in Bali, the beds were rope beds. And you wake up at 6 a.m. and you have to kill the chicken and start to. Do they still live in Bali? Yeah, they are still in Bali. Yeah. They were the manager of the McDonald's. Awesome. So you met them? No. So that was 89, and then also 89. Then I took the bus to Yogyakarta. To study Indonesian language? No, just to travel. Just to travel? Yeah. Okay. So in Yogyakarta I met other Indonesians. Then I took the night train, Jakarta, and I spoke with someone who spoke very good English, who told me a lot about Indonesia. You know, it was the time of Suharto, so it was so nice to speak to someone who was saying, no, there's a real civil society, and you will see there will be reforms and things. So when Reformasi began, I was like, wow, 10 years ago I had heard about it. Yeah. So it was, and then since then I came back a few times. Di tengah lonjakan inflasi dan krisis global pasca pandemi COVID-19 serta perang Ukraina-Rusia, Uni Eropa optimistis untuk tetap meneruskan sejumlah investasinya di Indonesia. Salah satu faktor pendukung adalah sektor finansial Indonesia yang dinilai baik. I think people don't realize these incredible success stories that Indonesia is. You know, since the financial crisis of '97. Indonesia has come from low-income country to upper middle. It has done that with a large archipelago, which is not easy, you know, in terms of nation building, with a very large population and a very strong democracy. So for Europeans to have, you know, a country that grows like that economically, it's a miracle, and it does it with a democratic credential. For us, it's really one of the best success stories in Southeast Asia or even. Selain sektor finansial, Indonesia ditopang oleh kondisi perekonomian yang juga dinilai baik di Asia Tenggara, disertai bonus demografi. Berbeda dengan Uni Eropa yang kini mengalami populasi yang menua atau aging population. Saat ditanyakan seputar dukungan Uni Eropa terhadap Israel, Denis Chaibi menampik anggapan bahwa Uni Eropa mendukung tindakan Israel sepenuhnya, lantaran Uni Eropa juga mendorong pelaksanaan gencatan senjata. End of the day, those who can go to both Israel and Palestinians, it is the EU. And we are listened equally by both. So that's why you can rest assured that the EU will play a role in the first talks that will follow the war. Dukungan Uni Eropa untuk Palestina diberikan melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA. Pada periode 2021 hingga 2024, jumlahnya mencapai 1,2 miliar euro atau sekitar 23 triliun rupiah. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembalinya koleksi bersejarah dalam pameran repatriasi mempersembahkan koleksi artefak dan benda bersejarah milik Indonesia yang dipulangkan dari Belanda. Ya, 152 koleksi kini dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta.
6 arca dari situs kerajaan kuno Nusantara, termasuk 4 yang ditemukan di Candi Singosari, berdiri dalam ruang pameran Galeri Nasional Jakarta, menyambut para pengunjung. Repatriasi alias pemulangan benda-benda bersejarah ini berhasil dicapai setelah hampir 2 tahun berdialog dengan pemerintah Belanda. Mereka akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan bilateral untuk pemulangan benda-benda cagar budaya milik Indonesia ini. Kesepakatan itu dicapai pada Juli 2023 di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Gelombang pertama benda repatriasi tiba di Indonesia pada 17 Agustus 2023 berupa 4 arca dari Candi Singosari. Disusul repatriasi gelombang kedua pada 9 November 2023 serta gelombang terakhir yang diperkirakan akan tiba pada akhir tahun ini. Terdapat 152 benda-benda bersejarah yang ditampilkan. Di antaranya arca Prajna Paramita, koleksi keris kelungkung, dan koleksi pusaka kerajaan Lombok. Ada pula perhiasan dari batu-batu mulia seperti cincin dan gelang dari bahan logam. Sama atau di tempatnya itu kalau kita lihat secara teliti itu seperti hantaman benda keras. Pemulangan benda-benda bersejarah ini menandai langkah besar dalam meningkatkan pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya Nusantara. Meski pemulangannya memakan waktu sangat lama dan pernah memicu kontroversi, namun warga Belanda menilai benda-benda bersejarah ini harus dipulangkan ke Indonesia sebagai tempat asal-usulnya. I think it's a good thing because I think the collection originates from here in Indonesia. So I think it's a good thing that it returns to Indonesia and that people here in Indonesia can now see their national treasures, like the Ganesha of Singosari. I've seen it before in Leiden, and I'm now happy to see that it's here in Jakarta. I don't think there's ever been an anti-Indonesia in the Netherlands. Especially I work together with a lot of young people, and I think a lot of young people from both countries, they just want to focus on the present and on the future and work together on building a shared future. Pameran repatriasi kembalinya saksi bisu peradaban Nusantara dapat dikunjungi publik mulai 28 November hingga 10 Desember mendatang. Mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Setiap pengunjung wajib melakukan registrasi online terlebih dahulu melalui situs Galeri Nasional Kemendikbud. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.